Bismillahirrahmanirrahim. Kata istri saya, Pak, bisa jadi, Pak, pertama, ini saya sadur ya kata-kata dia. Pak, Allah itu mempersatukan kita bukan tanpa sebab dan alasan. Aku dihadirkan dalam kehidupanmu, mudah-mudahan bisa menjadi asbab hidayah. 2. Yang ketiga, aku bersabar kepadamu, bisa jadi Allah menghadirkan tiket surga aku itu sabar ngadepin kamu. Seperti Asia yang mendapatkan tiket surganya ketika membersamai Fir'aun. Coba Bu, suami ibu Fir'aun mau kayak gimana? Tiba-tiba dia naik ke atas meja, dia bilang, ternyata mah selama ini Papa ini Raja Sleman Empire. Kalau gimana coba? Stres itu. Bayang, Sunda Empire. Ini suaminya Fir'aun, hobi bunuh orang. Kata istri saya, Asia mendapatkan tiket surganya dengan sabar ngadepin Fir'aun. Maka saya bersyukur sama Allah, saya bisa jadi ngedapetin tiket surga saya sabar ngadepin kamu. Oh berarti aku Fir'aun. Sabar, perlahan. Cinta itu gak instan. Dan cinta itu bukan tentang lawan jenis. Saya cinta ke teteh, teteh cinta ke saya. Bukan sesederhana itu. Tapi cinta hanya kepada Allah. Maka lanjutkan ayat Al-Baqarah 165. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan sungguh orang yang beriman itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Kata tafsir Ibnu Katsir, disebutkan cintanya orang yang beriman teramat sangat amat besar kepada Allah. Nggak ada yang lebih dicintai selain Allah. Ibu jawab dengan jujur, nikah itu ibadah atau masalah? Ibadah. Punya suami ibadah atau masalah? Masalah atau ibadah? Bingung jawabnya Ustaz. Sekali lagi tanya. Bu, nikah itu ibadah atau masalah? Punya suami ibadah atau masalah? Oke, punya istri ibadah atau masalah? Ikhwan, punya istri ibadah atau masalah? Ibadah. Jomblo ibadah atau masalah? Nah, ya jawab. Jomblo ibadah atau masalah? Kenapa jadi masalah? Kan tadi katanya putus itu hidayah. Maka kita menginginkan kejombloan. Maka jomblo hidayah ibadah atau masalah? Jadi masalah ketika kejombloan ini kita tidak sadari bahwa kita bersama Allah. Jadi sarana ibadah ketika kita bersyukur mendapatkan hidayah dari Allah, dan kesendirian ini membuat kita lebih dekat sama Allah. Mantap. Maka ketika dari jomblo pengen gak nikah? Pengen. Maka menikah itu ibadah atau masalah? Ibadah. Tapi cara pikir kita umumnya, mohon maaf, cara pikir kita umumnya nambah beban itu nambah masalah. Menikah masalah, punya suami masalah, punya istri masalah, nambah mobil masalah, nambah anak masalah, nambah tanggung jawab masalah. Padahal semuanya bukan masalah, potensi ibadah. Punya istri ibadah, jomblo ibadah. Ya apa ibadahnya jomblo? Yaitu menjaga kesendirian. Karena sabar dalam kemaksiatan itu lebih berat daripada sabar dalam ketaatan. Anak muda yang ke masjid sama orang tua yang ke masjid beda. Maka anak muda yang ke masjid lebih baik daripada orang tua yang ke masjid. Orang tua yang bermaksiat sama anak muda yang bermaksiat lebih hina orang tua yang bermaksiat. Anak muda yang ke masjid lebih mulia daripada orang tua yang ke masjid. Kenapa? Masih muda, banyak potensi, bisa melakukan apapun, tapi kepikiran buat ke masjid, dekat sama Allah. Mantap. Ciri akhir zaman berarti. Anak muda usia kelahiran tahun 2004 sampai 2010 itu rajin ke masjid. Kelahiran 1994
sampai 2010 rajin ke masjid. Itu ciri bangkitnya Islam. Di dunia semuanya merindukan kebangkitan Islam. Cirinya anak mudanya rajin ke masjid. Nah, anak muda itu kan banyak pilihan. Teman-teman yang SMA, kenapa ke masjid? Kenapa ke masjid? Mencari ilmu. Dapat ilmu apa? Apa yang diingat? Kunti, Dracula? Punya pacar? Nggak punya pacar. Udah hafal berapa juz? Belum banyak ya, baru 15 juz. Yang sebelahnya, kenapa mau ke sini? Antum cari ilmu. Cari ilmu apa? Sihir, goib? Dapat ilmu apa emang? Tadi disampaikan. Apa tuh kira-kira? Banyak. Salah satunya kalau gitu. Kalau banyak satu aja. Jangan nanya. Berarti kita nggak dapat. Seseorang itu diperjalankan dengan niatnya. Kalau benar kita mau berubah, ulama itu 30 tahun ada yang belajar tentang adab. Kalau tidak mencatat, perhatikan adab dan akhlak dari pembicara. Kalau tidak mencatat. Kalau mencatat, kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ada seorang murid dari 50.000, seorang murid dari ulama. 35.000-nya itu nggak mencatat. Hanya merhatikan bagaimana Imam Ahmad bin Hambal duduk, bagaimana Imam Ahmad bin Hambal berdiri, bagaimana Imam Ahmad bin Hambal itu ketika menjawab pertanyaan, bagaimana adabnya Imam Ahmad bin Hambal ketika bertemu seseorang, terus yang dipelajarin itu. Kenapa susah istiqomah? Kita kenapa susah istiqomah? Karena hati tidak benar-benar cinta kepada Allah. Kita berubah karena pengen dinilai sama makhluk. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang iman cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Kita ini pengennya pacaran, tapi kata Allah jangan, tinggalin. Ingat deh quotes ini, silakan dicatat. Quotes ya. Berhenti berbicara tentang apa yang kita suka dan kita tidak suka. Mulailah berbicara tentang apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Kenapa kita kemudian sering dengar pengajian tapi nggak berubah kehidupan kita? Karena nggak dimulai dari hal yang sederhana kecil aja. Apa? Menjaga hati manusia. Bukankah ciri takwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ali Imran ayat 133 134 itu sudah begitu jelas salah satunya. Yang pertama, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Orang yang benar-benar pengen sampai ke tingkatan takwa, yang pertama tobat, wasari'u, bergegas, ayo yuk, lari dia menjemput ampunan Allah. Bergegas, tobat, cari apa kemaksiatan yang belum kita tobatin. Dulu sering pacaran, dulu sering maksiat. Tobat, wasari'u ila maghfir. Dan mengharapkan surganya Allah. Gak ada yang dia harapin dalam hijrah dia kecuali Allah. Berhijabnya saya karena Allah. Menikahnya saya karena Allah. Belajar ilmunya saya karena Allah. Bukan karena Kang Handi Boni. Bukan karena guru-guru kita ya. Tapi karena mengharapkan ridhonya Allah. Bukan mengharapkan konsumsi. Semuanya cuma karena Allah. Wasari'u ila maghfirah, bersegera, berlari, lalu kemudian mengingat surganya Allah. Bahwa setiap yang kita lakukan akan dihisap. Sama kayak masuk supermarket. Kau bisa mengambil apapun, tapi tolong bayar di kasir. Kau bisa melakukan apapun di dunia ini, tapi bertanggung jawabkan nanti.